Suatu ketika ada orang kaya yang punya harta melimpah yang didatangi oleh wartawan. Kata wartawan, "Wahai bapak, berapakah usiamu?" Lalu orang tua tersebut menjawab 7 tahun. "Berapakah anakmu?" Kemudian beliau juga menjawab, "Hanya 1 orang." Dan pertanyaan terakhir, "Berapa jumlah hartamu?" Maka ketika itu dijawab oleh orang tersebut, yaitu sekitar 2 juta atau 3 juta paling banyak. Sontak wartawan tersebut berkata, "Bapak berbohong. Aku tahu bapak berusia sekitar 65 tahun. Dan aku pun tahu anak bapak bukan 1 orang. Dan aku pun tahu bapak orang kaya yang punya harta banyak, yang dimana-mana memiliki toko dan usaha lainnya." Dengan tersenyum, seorang bapak tersebut menjawab, "Engkau benar. Saya memang sekitar usia 64-65 paling tua. Namun usia saya yang paling banyak itu, yang berarti di mata Allah hanya 7 tahun. Saya selama 7 tahun ini saya beribadah kepada Allah. Sementara usia saya yang lain hilang tanpa beribadah kepada Allah. Bahkan banyak melaksanakan maksiat. Betul engkau katakan anak saya bukan 1 orang saja. Namun di antara anak-anak saya hanya 1 yang dapat menjadi buah hati belayan jiwa, yang akan mendoakan saya ketika meninggal dunia nanti menjadi anak soleh-solehah. Benar juga engkau katakan harta saya banyak, sementara harta saya yang hakikatnya untuk diri pribadi saya, yaitu yang saya sedekahkan kepada orang lain, yang saya beri kepada anak yatim, saya santuni fakir miskin, itulah hakikatnya harta saya. Sementara harta saya yang berjumlahnya banyak, sekian puluh juta rupiah, namun hanya sebatas dalam ATM semata." Ma'asyiral muslimin, bisa jadi orang tua tersebut adalah kita. Bisa jadi kita adalah orang tua tersebut. Dan jangan sampai kita terjadi lebih dari orang tua tersebut. Artinya apa? Ketika kita diberi umur panjang, hanya berleha-leha, hanya dipergunakan kepada hal-hal yang tidak berfaedah, bahkan tidak bermanfaat sedikit pun untuk kita di dunia, apalagi di akhirat nanti. Maka dari itu, selama kita masih hidup sekarang, mari kita bermuhasabah. Gunakanlah umur, gunakanlah waktu kita untuk sebaik-baiknya. Apalagi dalam Ramadan ini, jauhilah handphone, tinggalkanlah game, dan jangan bermain-main hal yang tidak berfaedah di mata Allah Subhanahu wa taala. Raihlah amal ibadah, raihlah pahala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah, baik tadarus maupun tarawih dan lain sebagainya. Begitu juga dengan anak. Bagi orang tua yang memiliki anak, didiklah anak sebagai anak yang soleh-solehah. Didiklah anakmu ketika engkau menjerit dalam kubur, ketika engkau mendapatkan azab, dengan air mata berlinang ia memohon ampun kepada Allah dalam doanya, "Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Itulah sebaik-baiknya anak bagimu yang akan menjadi berguna dunia wal akhirat. Ataupun harta, engkau punya harta yang banyak, engkau punya saham yang banyak, engkau punya triliunan, namun hanya sebatas di ATM. Itu ketika engkau meninggal, orang lainlah yang akan mencicipinya. Engkau tak akan membawa uang sepeser pun ke alam kubur. Namun uangmu yang semata-mata, hartamu yang semata-mata, yang engkau sedekahkan, yang engkau bantu orang lain, yang engkau santuni fakir miskin, itulah yang akan kau bawa pulang, yang akan menyelamatkan kamu di azab kubur, yang akan menjadi temanmu di liang kubur, yang akan menjadi cintanya Allah nanti.